Ya, betul ya. Oke. Sekarang kita mau lihat datanya. Ketik V-nya besar ya. V-nya besar di bawah di baris ke-6 itu. V-nya besar, view ya. View gitu. Nah, itu ada view. Ketik yang RAKF huruf besar semua itu harus sama ya. Harus huruf besar semua. Ini kan RK. Ini. Lalu kita running lagi. Kita jalankan lagi. Oke, kita run. Nah, datanya. Kita cek datanya betul nggak datanya. Nah, itu gunanya tujuan view tadi kita mau melihat data kita betul nggak yang kita input itu. Ada 27 nggak barisnya? Iya kan? 27 kan? Ya. Ada 4 total kolom, ada 4 variabel nih. Kolomnya ada 4 jumlah, pupuk, umur, sama ukuran. Nah, kalau udah kayak gini, ya sudah bagus kita itu siap mengolah datanya. Udah aman. Oke. Kita mau cek tipe datanya, STR ya, struktur. Nah, STR ini struktur ya, structure. Dalam kurung RAKF. Nah, itu RAKF. Nah, kita ketik RAKF muncul aja gini. Langsung dijalankan. Oke. Nah, di bawah itu di outputnya itu. Kalau jumlah itu integer. Integer itu bilangan bulat. Ya. Nah, pupuk ini integer juga, tapi dia dia kategori gini sebenarnya sini kan. Ya. Pupuk kan tadi ada tiga jenis ya. Satu cc tadi per liter, 2 cc, 3 cc per liter. Nah, ukuran ini kalau kan huruf ini karakter dia CHR karakter. Kalau integer ini angka gitu. Oke. Oke, itu struktur datanya. Kalau mau lihat 6 data di awal, kita ketik ini head. Kalau mau kita melihat, misalkan data kita ada 1000 gitu loh. Kita mau ngecek 6 data awal itu eh, betul nggak? Kita mau ngecek aja yang kita ketik itu betul nggak? Head, head itu kepala ya awal yang di atas maksudnya. RAKF juga RAKF ini. Lalu dijalankan. Nah, muncul di bawah kan 6 data awalnya 80, 75 gitu. Oke. Nah, kalau kita mau lihat yang data yang dari 27 mundur sebanyak 6. Berarti tail, ekor gitu. Tail RAKF-nya ya. Lalu running di run. Loh, kurang L-nya. Astaga. Tail ya. Oke. Nah, tail RAKF. Nah, dari 22 sampai 27. 6 data terakhir. Data ke 22 ya. Oke. Baik, setelah itu apa yang kita lakukan setelah mengecek datanya? Bisa juga coba ini di blok. RAKF-nya di blok. Ini di blok. Di blok ini ya. Yang ini. Lalu klik run ini. Nanti akan muncul datanya di bawah. Coba diklik ini. Nah, muncul datanya di bawah sini. Kalau pakai view, dia di atas ini datanya, tampilannya. Kalau pakai perintah view ini ya, datanya di atas. Seperti di Excel tadi. Nah, kalau kita pakai blok ini, kita blok, kita run, nanti munculnya di bawah sini datanya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, ini kan. Nah, ini. Oke. Nah, kita itu sudah bersyukur banget ini.
udah bisa memasukkan data. Kalau ini pekerjaan yang urgent ini. Kalau ini nggak bisa masuk, nggak bisa kita olah. Oke, berikutnya Pak, yang kita izin lakukan. bertanya sebentar, Pak. Iya, iya, silakan. Yang tadi tuh maksudnya gimana, Pak? Kalau yang RA, misalnya kita blok RAKF, nanti muncul di atas, terus yang di bawah ini maksudnya tadi gimana ya, Pak? Oh, baik. Maksudnya begini, kita mau menampilkan datasetnya. Kalau kita pakai view ini nanti munculnya ini di atas ini. Ini kan di atas nih. Ya, paham nggak nih? Ini di atas ini datanya ini, datasetnya muncul di atas. Ini di atas inilah, ini di Oh, atas. oh iya, Pak. Nah, nah, kalau kita blok ini, kita blok RKF-nya kita jalankan, ini munculnya di bawah sini, ini nih. Nah, ini nih. Itu aja bedanya. Oh Bisa iya, baik, Pak. dipahami. Bisa, Pak. Berarti kalau mau lihat itu harus di blok baru di run gitu ya, Pak? Ya, kalau mau melihat tampilannya di bawah sini. Iya, baik, Pak. Sudah dimengerti, Pak. Ya, Terima oke. kasih, Pak. Ya. Sebenarnya bisa juga gini. Kalau nggak mau diblok, ketik gini. RAKF. Nah, ada dua cara. Ya, kalau mau yang tanpa ini ya diblok ya. Ya. Nah, kalau kita seperti ini, kan kita ketik lagi mau lihat tampilan di bawah ini. Coba aja ini udah diketikkan nih. Ini yang tanpa blok ini. Langsung di run. Nah, ini kan kursornya ada di sini run aja itu. Nah, munculnya di bawah sini seperti yang di blok tadi ya. Ada dua cara. Kalau cara cepatnya di blok, kalau mau cara lambatnya diketik baru di run. Nah, kayak gitu. Baik. Nggak apa-apa dipotong diinterupsi aja kalau bingung ya. Nah, santai aja. Nah, berikutnya, nah kita mau melakukan analisis ANAVA-nya ya, analisis varian. Nah, ini sintaknya. Yang Anda ketik ini sintaknya, ya berarti di sini mulai, ya ini diselang satu baris saja. Hashtag lagi, ya, ya analisis varian ini. Atau tadi model ANOVA aja sudah model analisis variannya ya, analisis varian atau ANOVA. Ya, kenapa saya bikin hashtag kayak gini? Oh, kalau hashtag yang input data ini sintaknya ini gitu loh. Ya, biar kita, oh ini rumah-rumahnya. Ya, jadi dia grupnya input data itu sampai ini gitu ya. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisisnya, modelnya. Masuk di model statistiknya ini. Ya. Oke, kita tadi sintaknya RAKF juga di sini. Jangan RAKF nanti sama. Karena di sini jangan samakan nanti dibacanya data nanti. Ya, kita tambahkan karena model MRAKF. Nah, M depan tuh model gitu ceritanya. Boleh loh kita pakai spasi, nggak ada pengaruh spasi di R ya. Ya boleh. Yang berpengaruh itu huruf kecil, huruf besar. Yang sensitif. Oke, kita bikin dua layar saja. Tapi pen anu ya kecil. Ini jumlah. Oh, ingat aja kok ini jumlah semua. Ini ada tanda tilda kayak cacing ini. Oke, udah kita besarkan aja. Gimana ini besarkannya? Nah, di sini auf ya tadi itu auf.
Analysis of variance, kepanjangannya AOV ini. Kurung buka, di sini yang paling depan tadi jumlah ya. Jumlah buahnya ya kan. Jumlah, terus dikasih shift. Tekan shift ada di atasnya tab itu ya. Kayak cacing itu. Di bawahnya escape itu di keyboard kita tuh. Ya, tilde. Nah, bacanya tilde itu. Jumlah apa aja tadi itu nama anunya jumlah pupuk plus umur plus ukuran ya. Mana tadi itu? Nah, ini kan pupuk plus umur plus ukuran plus pupuk dikalikan dengan umur. Oh, interaksinya ini. Ya, interaksinya. Oke. Oke. Ingat kan pupuk pupuk dulu atau umur ya tadi? Ya, pupuk plus umur plus ukuran. Nah, ukuran plus ada interaksinya tadi kali pupuk kali umur ini pupur pupuk ya ini interaksi apakah ada interaksi antara pupuk dengan umur ini. Oke, pupuk tekan shift angka 8 ya bintang umur ya koma koma spasi data sama dengan RAKF ya ini RAKF itu di sini tadi ini yang ini datanya kan. Lalu run, kita run, jalankan. Kalau dia warna biru di bawah sini berarti sintaknya betul. Kalau merah, ada yang salah sintaknya. Baik, setelah itu kita mau menampilkan apa ini? Summary biasanya. Oh, kita uji asumsi. Ya, uji asumsi kan dia ini punya error ini. Ini kan modelnya ya, model ANOVA-nya ini. Ada errornya. Apakah errornya itu berdiskusi normal enggak gitu? Galatnya gitu ya. Nah, galat dari model ANOVA ini bisa juga namanya residual ya. Nah, ini anunya perintahnya di R itu sintaknya resit. Resit berarti resit MRAKF gitu nanti. Nah, kita menggunakan uji Shapiro-Wilk ini. Karena data kita kurang dari 30 kan. Kita gunakan uji Shapiro-Wilk. Kalau 30 ke atas Kolmogorov-Smirnov itu. Oke, berarti di sini uh, apa tadi ya? Lupa. Oh, kita bikin dulu anunya residualnya ya, galatnya. Oke, kita namakan galat itu atau error sama aja ya. Galat, galat sama dengan resid, resid ya residual ini resid. Buka kurung M. Bisa kita juga blok dari sini kalau nggak kalau misalkan mau mau sama itu. Ctrl C ya. Nanti Ctrl V di dalam sini. Nah, oke. Kita sekalian aja runningnya nanti. Ini adalah uji uji normalitasnya. Shapiro tadi ya. Nah, sudah ada Shapiro test. Nah, kita ketik galat ini. Ya, kita blok Ctrl C, Ctrl V di dalam kurung ini. Nah, ya kalau mau dijalankan sekaligus, ya sudah kita blok aja. Ini kita blok. Nah, kalau mau dijalankan sekaligus, langsung di run. Oke. Nah, muncul di bawah ini outputnya 0, P value-nya 0,5408. Karena lebih besar dari 0,005, maka H0-nya gagal ditolak dan dapat disimpulkan galat model ANOVA-nya itu berdistribusi normal. Ya, gitu. Baik, itu.
Nanti nanti ketik di R Markdown-nya aja nanti. Oke. Kita simpan dulu filenya. Ini kan ada tulisan untitled ini. Belum tersimpan ini sintaknya. Kita klik gambar kayak gambar disket ini ya. Ini gambar ini kita klik. Nah, kita simpan terserah kita kalau saya di D aja. Simpan juga RAKF biar nggak bingung RAKF gitu. RAKF aja langsung di save. Nah, muncul RAKF di sini. Titik R, kalau titik R itu berarti file sintaknya ya. Kalau RAKF-nya ada kayak kayak gambar ini, kotak-kotak yang ini berarti datasetnya itu. Nah, datanya itu. Oke, berikutnya lagi kita mau uji apa ini? Uji asumsi masih. Kayaknya homogenitas variannya. Nah, kita pakai uji uji Bartlett ini. Ya, uji Bartlett. Nah, ini tinggal diketik aja nih. Oh, sebentar. Oh, bisa ditambahkan di sini hashtagnya uji asumsi. Hmm, biar kita tahu uji asumsi normalitas galatnya. Galat. Ya, model ANOVA-nya. Ya, model ANOVA-nya itu. Kemudian berikut lagi eh, uji asumsi homogenitas varian. Datanya ini homogenitas varian. Varian data itu data jumlah jumlah buah cabai itu kan. Nah, perintahnya Bartlett test tadi. Bartlett. Nah, ini ada Bartlett test kita pilih. Kemudian ada yang jumlah berdasarkan pupuk ya. Jumlah buah berdasarkan pupuk. Ya ini. Jumlah tilde pupuk koma data nanti RAKF datanya ini ya. Oke, kita sebenarnya bisa kita copy dari sini. Kita copy aja di sini. Nah, copy dari atas ini. Nah, di dalam coding dengan software ini kita bisa memanfaatkan sintak sebelumnya. Nah, ini kita copy Ctrl C, kita Ctrl V di sini, baru kita hapus. Nah, kita hapus yang mana? Jumlah kan dihapus nih. Oke. Nah, kita kasih tilde tadi di sini. Kita tilde kan. Sama apa ya tadi itu anunya? Oh, jumlah. Jumlah sama pupuk. Oh, selalu jumlah di depannya ya. Oke, oke, udah betul tadi jumlah di depannya. Ini jumlah. Tildanya pupuk tadi kan. Kita hapus, kita sisakan pupuk. Ya, yang umurnya kita hapus ini. Nah, datanya kita kita pertahankan. Langsung dijalankan aja coba. Keluar nggak outputnya? Tuh, keluar kan? Pokoknya kalau selama masih warna biru di sini, betul itu. Sintaknya betul. Kalau merah, salah. Nah, kita lihat p-value-nya 0,945. Ini artinya apa coba? Varian varian dari data jumlah cabai itu berdasarkan pupuk ya, berdasarkan kategori pupuk itu sama, homogen. Berarti memenuhi asumsinya. Ya, memenuhi asumsinya. Dengan cara yang sama kita lakukan untuk berdasarkan apa ini? Jumlah sama umur. Coba Anda tinggal di copy aja dari sini nanti. Bartlett test ini di copy semua sampai ke sini.
jumlah sama umur, kemudian jumlah sama ukuran, ya, jumlah sama ukuran. Jumlah buah cabai berdasarkan umur, jumlah buah cabai berdasarkan ukuran, gitu ya. Itu. Terus, nah itu aja kayaknya. Ya, pupuk, umur, sama ukuran. Ya kita blok aja dari sini ya. Ya kita blok aja dari sini, Ctrl C, Ctrl V. Nah, kita ganti di sini apa tadi yang kedua tadi? Umur kan? Ya udah, pupuk ganti umur. Nah, kita jalankan lagi. Nah, coba. Nah, 0,91 kan lebih besar dari 0,05. Berarti sama varian jumlah cabai itu berdasarkan umur. Sama itu varian datanya. Nah, yang terakhir tinggal Ctrl V aja ya sini. Jumlah sama ukuran ya. Ya, ukuran tadi kita ganti pupuk ini dengan ukuran. Nah, kita jalankan lagi. Nah, P value-nya lebih besar dari 0,05. Nah, hanya dua asumsi ini aja yang kita uji, yang kita cek, ya, kita uji. Nah, semuanya dari Galat ini juga lebih besar dari 0,05 kan? Berarti data data Galatnya itu berdistribusi normal, memenuhi asumsinya. Nah, uji asumsi homogeneous varian untuk ketiga ini ya, eh, jumlah jumlah itu buah cabenya berdasarkan pupuk, umur, ukuran tuh sama ya datanya, varian datanya sama. Dan ditunjukkan oleh P value-nya ini. Masing-masing ini lebih besar dari 0,05. Oke. Jadi memang standarnya itu 0,05. 0,05 itu kesalahan uji kita itu hanya 5%. Betulnya itu 95%. Jadi yang bagus uji uji statistik itu 90% ke atas. Ya. Berarti masih boleh alfanya 0,1. Masih masih boleh. Oke, langkah berikutnya apa lagi? Apa yang kita lakukan? Nah, uji ANOVA-nya, uji ANOVA. Nah, kita kan baru mendapatkan model ini kan. Kalau kita tidak mendapatkan model ini, kita tidak bisa melakukan uji asumsi galatnya ini. Ah, itu loh. Nah, gitu. Nah, kalau bagaimana uji homogeneous varian ini nggak ada hubungannya dengan model ini. Sebenarnya bisa juga kita lakukan dahulu yang ini. Boleh. Ya, nggak apa-apa. Asumsinya dikerjakan dulu yang homogeneous varian juga boleh ya. Ya, jadi nggak mesti harus yang galatnya dulu. Galat itu error ya, residual ya, sama aja itu istilahnya. Oke, sekarang kita kasih hashtag lagi uji ANOVA-nya kan. Di sini sih bagusnya. Nah, di sini hashtagnya di sini analisis varians ANOVA ya. Baru di enter. Di sini ah, menentukan model ANOVA-nya. Menentukan model ANOVA. Nah, ini modelnya sintaknya untuk model kan ini M-nya gitu. Baru uji asumsi normalitas galat model ANOVA. Tuh. Nah, yang berikutnya hashtag lagi uji ANOVA ini. Masuk di intinya ya. Uji ANOVA-nya. Oke, setelah uji sintaknya seperti apa? Kita lihat intip lagi sintaknya. Oh, tinggal summary aja. Summary MRAKF ini. Nah, ketik di sini summary. Nah, ini kan. Nah, sudah ada. Enak di RStudio itu kan gitu. Kita ketik karakternya berapa muncul. Tinggal kita milih mau yang mana. Udah, kita yang ini kan.
Kalau mau di blok dari sini, di copy dari sini juga boleh. Mau diketik manual juga boleh. Nah, Ctrl C di sini, Ctrl V-nya di sini. Nah, baru Ctrl Enter kalau mau cepat. Ini kan sama dengan Ctrl Enter nih. Nah, ini kan langsung enak pakai keyboard sebenarnya. Langsung Ctrl Enter aja. Yang penting kursornya harus di sini ya. Kursornya ini harus di baris yang mau kita jalankan. Boleh di depan ya, boleh di sini juga. Boleh di tengah, boleh di belakang. Terserah, yang penting posisinya di baris kedua tiga. Ya oke, kita Ctrl Enter. Nah, hasilnya keluar kan di bawah nih. Tuh. Nah, kita cek. Nah, pupuk ini kita lihat P value-nya yang di ujung ini, PR nih probability-nya, P value-nya di sini. Yang ini ya, P value itu PR lebih besar dari F hitung ini. Ini F hitungnya, ini F. Nah, ini 0,3 kan? 0,30692 lebih besar dari 0,05. Artinya pupuk itu tidak berpengaruh terhadap banyaknya buah itu. Ah, gitu kan. Nah, berikutnya umur nih. Nah, kita lihat nih, ada P value-nya 0,000862. Nah, lebih kecil dari 0,05. Berarti ada pengaruh umur terhadap banyaknya buah itu ya. Jumlah buah itu. Jumlah buahnya cabai itu. Jumlah cabainya. Ya, jumlah buah cabai gitu ya. Banyaknya buah cabai. Nah, kalau ukuran. Wah, ini ukuran ini kecil sekali ini nilainya. 2 kali 10 pangkat min 16. Ini tulisannya 2 kali 10 pangkat min 16. Berarti 0,00. Wah, nolnya ada berapa kali? 15 kali. Baru 16 gitu. Sangat kecil. Nah, lihat bintangnya 3 nih. Berarti lebih kecil dari yang bintangnya 2 ini kan. Nah, gitu. Ini ada maknanya nih bintang-bintangnya. Nah, yang berikutnya ada nggak pengaruh interaksi antara pupuk dan umur kan? Interaksi itu ada titik duanya ini. Interaksi itu. Ternyata 0,91 ini lebih besar dari 0,05. Berarti tidak ada interaksi. Ya, tidak ada interaksi antara pupuk dan umur terhadap banyaknya buah cabai itu. Kesimpulannya dari uji ANOVA ini, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap banyaknya buah cabai itu yang pertama umur cabainya. Ya, bukan umur umur apa tadi itu? HST ya. Umur HST tadi apa? Ya, hari setelah tanam. Ya, umur hari setelah tanam berpengaruh ya. Sama ukuran. Ya, ukuran. Nah, kita lihat semakin kecil nilai ini ya, nilai P value-nya berarti paling besar pengaruhnya. Ya, faktor yang paling besar pengaruhnya adalah ukuran. Karena nilai P value-nya yang paling kecil. Ya, yang paling besar pengaruhnya ya. Nah, ini angka ini juga besar ya, sum square-nya ini 106 berapa ini? 165.000 ya. Oke. Terus apa lagi ya yang kita lakukan setelah itu? Nah, kita mau milih kombinasi perlakuan mana yang baik, yang bagus, yang terbaik. Nah, ini pakai uji lanjut Duncan ini. Nah, harus install dulu package ini ya, install dulu ini. Ya, install dulu. Kenapa dilakukan uji lanjut? Karena ada yang signifikan ini loh. Ya, ada yang signifikan di umur sama ukuran. Yang kita uji lanjut tuh umur sama ukuran aja. Yang pupuk nggak usah. Kenapa dilakukan uji lanjut? Karena kita mau tahu di umur yang keberapa yang memberikan buah cabenya banyak. Nah, kita mau memilih perlakuan mana yang paling bagus kan gitu. Nah, diukur kan tadi kan umur kan ada tiga kan, 30, 60, 90 kan.
apakah di 90 yang bagus, yang memberikan buah cabenya yang banyak, atau di 30 atau di 60 kan gitu. Nah, kita mau tahu apakah 30, 60 atau 90 yang bagus. Gitu juga yang ukuran. Ukuran tadi ada apa? Sedikit kah tadi itu? Sedikit, sedang, banyak. Nah, apakah yang di banyakkah yang bagus atau yang di sedikit? Makanya kita uji lanjut kan gitu. Ya udah kita kasih hashtag di sini. Nah, ini kita kasih sekat karena beda cerita nih. Oh enggak, masih ada hubungan dengan alis varian. Enggak apa-apa, masih enggak usah kasih. Tetap di baris 24 maksudnya, hashtagnya. Sebenarnya ini post hoc test. Nah, kalau mau nama kerennya post hoc. Apakah dipisah enggak ya? Di SPS itu kan post hoc. Dipisah apa digabung lupa saya. Ah, dipisah aja dulu post hoc test gitu. Uji lanjut ya. Ya sudah bahasa Indonesia aja deh. Jangan digado-gado. Uji lanjut. Uji lanjut menggunakan metode Duncan ya. Nama orang menemukan dengan, ya sudah uji lanjut Duncan aja. Maksudnya uji lanjut menggunakan metode Duncan. Nah, kita install dulu kalau Anda belum ada paketnya, diinstal dulu library, kita panggil library-nya ya. Library Agricola itu. Agri Agri. Kalau punya saya sudah ada. Ketahuannya itu kalau kita ketik Agri muncul kayak gitu, berarti udah terinstall paket itu. Anda muncul nggak kayak gini? Ya kalau ada berarti nggak usah install paketnya. Nah, bagi teman-teman yang belum ada, harus diinstal dulu di sini. Klik package. Nah, ini klik package. Harus koneksi internet. Ya, pastikan ada koneksi internetnya. Lalu klik install. Nah, klik install ini ya. Jadi saya ulangi package, klik package di bagian sini, baru install. Nah, klik. Nah, muncul. Nah, ketik aja di sini Agricolai. Agricolai. Nah, ada muncul kan ini. Kita klik aja ini, pilih di klik sekali ya. Nah, lalu install. Ya, klik install ini. Nah, klik install nanti dia melakukan install. Nah, ini muncul warna merah di sini kalau dia menginstal itu. Jangan diganggu gugat. Tunggu dulu sampai selesai warna merah ini. Nanti bisa bisa hang laptop kita. Terjadi crash kalau kita memaksa menggunakan. Jadi tunggu dulu sampai selesai ini. Sampai hilang tanda merah ini ya. Nah, hilangkan dia. Nah, ini sudah ada tulisan package Agricola successfully. Nah, ini sudah berhasil install. Oke. Panggilnya pakai library ya, memanggil paket itu pakai library. Nah, kalau ini kita jalankan, harus dijalankan dulu. Kalau nggak dijalankan nanti nggak bisa. Nah, apa perintahnya tadi? Perintahnya, oh ini uji ganda ini, Duncan test ya. Oke. Nggak usah uji ganda ya, uji lanjut aja di sini. Ya, uji lanjut. Nah, dia nggak boleh pakai spasi. Bolehnya pakai titik atau underscore. Nah, misalkan titik, uji lanjut gitu kan. Nah, uji lanjut. Tapi ini untuk ukuran ya. Kalau bisa dibedakan. Ya, ini kan untuk ukuran nih. Coba kita lihat. Nah, ini kan untuk yang ukuran. Nah, kalau bisa di sini uji uji lanjut. Sebenarnya suka-suka kita. Ya sudah gini aja. UL uji lanjut ukuran kan. Wah, jadi ululan. Ya, ulu gitu. Ya udah nggak apa, ulu gitu. Uji lanjut untuk ukuran nih sama dengan
Suka-suka kita sebenarnya ngasih namain. Ya tadi apa sintaknya? Lupa saya nggak hafal saya. Duncan titik tes RAKF berarti MRAKF di sini. TRT ini treatment. Ya, harus kasih tanda petik. Wah, lumayan ini panjang ya. Ingat nggak, Neng? Atau gandeng dua gini aja. Nah, bismillah aja. Ah, Duncan. Nah, dia muncul kan? Itu enaknya Studio tuh. Loh, apa ini? Duncan tes. Nah, muncul, buka kurung. Loh, kenapa ya dia? Ada yang korup ini. Tadi gara-gara saya install. Tuh, iya. Tapi nggak masalah sebenarnya. Duncan. Hmm, biarin aja, cuekin aja. Terus MRKF, MRAKF. Nah, ini kan muncul koma. Tadi apa TRT kan? Iya Pak, TRT. TRT. Hmm, sama dengan tanda petik dua ukuran. Nah, ukuran kan. Baru tanda petik dua koma lagi spasi data kalau nggak salah. Kalau nggak salah tadi alfa Pak, alfa sama Oh dengan iya. 0,05. Oke. Alfa. Nah, muncul kan alfa ini. Alfa sama dengan 0,05. Oke, betul. Kita kontrol enter coba. Nah, biru kan di bawah ini berarti aman nih. Kalau mau dilihat ini di blok aja ulu ini, langsung kontrol enter. Coba. Di blok kontrol enter. Nah, hasilnya kan keluar tuh di bawah. Nah, mana hasilnya? Statistik. Nah, kita lihat di sini aja. Lihat di grup ini yang ABC ini. Nah, coba kita lihat. Ini maunya angka yang besar atau yang kecil? Misalkan kita petani cabai. Kita maunya yang besar enggak angka di sini? Atau jumlahnya ini yang besar atau yang kecil? Iya, berarti kita panen melimpah kan? Iya kan? Berarti buahnya itu banyak, melimpah. Nah, ini huruf A kan? Nah, ini. Berarti yang bagus itu yang banyak ini untuk ukurannya kan 258 nih. Ya, berarti perlakuannya yang bagus untuk ukuran itu yang banyak. Yang ya, yang sedikit ini yang C ini. Ya, yang paling besar angkanya itu berarti yang the best ya. Ya, kadang ada juga yang kecil angkanya yang the best kan. Ya, misalkan banyaknya bakteri misalkan. Kan maunya sedikit. Atau banyaknya jamur. Banyaknya bakteri di mana? Di sendok atau di piring atau apa. Nah, jadi terkadang yang kecil itu yang kita inginkan. Yang angkanya kecil maksudnya. Nah, di sini kan angkanya yang besar kan maunya. Kan semakin melimpah apa namanya? Buah cabenya kan makin banyak gitu. Nah, kalau kalau sampai uji ANOVA aja kita nggak tahu ukurannya itu yang mana yang bagus. Kan gitu. Nah, oke, yang berikutnya tinggal kita copy aja nih. Satu lagi. Yang uji lanjut UL-nya yang mana? Pakai yang mana? Treatmentnya. Yang signifikan tadi. Yang mana? Umur kan gitu. Berarti ULM. Kontrol V. Nah, ULM ya di sini. Sorry. Ya sama aja nih. Ukuran sama umur nggak bisa nih. Aduh. Udah UL1 aja sudah. UL1. Kalau UL1 tuh ukuran gitu. Kalau UL2 itu umur gitu.
Nanti tumpang tindih kalau sama namanya. Malah dia membacanya kita ngasih nama ulu nih yang umur. Nanti yang terbaca oleh R itu yang ukuran. Karena yang dieksekusi dulu kan yang ukuran kan, yang ulu itu. Berarti ini umur kan ganti. Ganti treatmentnya jadi umur. Ya sudah, kontrol enter saja ini. Kontrol enter. Lalu di blok UL2-nya. Di blok baru dikontrol enter lagi. Oke. Sebenarnya kayak gini aja yang aman deh. Di enter nanti UL1 di sini. Nah, biar kita nggak blok-blok. Kalau dijalankan di R Markdown nanti repot. Ya, kalau nggak di detailkan ya. Ya, di sini berarti UL2. Nah, gitu kan. Coba kita jalankan satu persatu. Ini di run di sini. UL1. UL1-nya mana? Nah, ini kan. Nah, UL2. UL2 lagi. Tek. Nah, nah ini kan UL2 yang 90 yang A. Ya. Yang B itu 30 sama 60. Iya kan? 60 ini B juga ini. Nah, 30 ini B juga. Nah, ini yang menarik yang membingungkan kita tuh kayak gini. Tapi tetap yang the best itu yang paling besar angkanya. Berarti yang the best untuk umur ini yang 90. Karena jumlah buahnya yang paling banyak ini di 90 kan. Yang paling banyak buah cabenya di 90 HST itu. Oke. Ya sudah, ini udah selesai nih. Eh, kita R Markdown kan nanti sebentar. Sebelum R Markdown saya jelaskan lagi ini. Bagaimana kalau di sini mana kita lihat output uji ANOVA dulu. Mana ya output uji ANOVA tadi? Mana yang ada bintang-bintang tadi itu? Nah ini. Nah ini yang ada bintang-bintang ini. Misalkan nih di sini 0,8. Saya ganti angkanya ya. 0,80862 gitu. Nah, yang bawah ini 0,2 gitu. 0,216 misalkan. Bagaimana? Perlu uji lanjut nggak? Iya, tidak perlu. Ya, mubazir itu. Kalaupun dipaksakan uji lanjut nanti A semua. Berarti kan kelompok yang sama. Ya, gitu. Jadi catatan penting di sini, kalau di sini semua lebih dari 0,05, nggak usah dilakukan uji lanjut. Stop sudah sampai di sini. Berarti tidak ada pengaruh dari perlakuan. Nangislah si penelitinya. Udah mengambil sampel susah, masuk lab beli bahannya. Misalkan, ini masih mending ya ini. Kalau yang masuk lab itu, yang beli bahannya mahal, nah nangis sudah itu si mahasiswanya. Gagal kan? Gagal total. Nah, itu. Nah, kita lihat yang output yang terakhir tadi yang berdasarkan umur tadi. Kalau yang ini enak berdasarkan ukuran nih ABC terlihat perbedaan kelompoknya yang bagusnya kan. Nah, coba yang ke bawah tadi yang berdasarkan umur. Yang membuat mahasiswa terjebak itu di sini yang AB ini. AB ini apa maksudnya? Ya. Jadi simbol ini atau notasi ini itu A itu kelompok satu gitu loh. Yang B itu kelompok kedua. Nah, tapi ini yang 60 ini kenapa AB ya? Ada yang bisa jawab nggak? Dia masuk di kelompok dua-duanya itu Pak. Kita biasanya sih di superscript kan biasanya. Ya, bisa juga dilihat di atasnya ini kan, ujinya itu. Oh, nggak ada ya ujinya ini. Nggak kelihatan ujinya. Oh, yang kelihatan tuh uji 2K.
Ya, uji 2K ada juga itu metode 2K. Coba kita tambahkan metode 2K. Uji lanjut 2K. HSD itu dia itu. Coba ketik 2K. 2K. Nah, 2K HSD ini. Nah, 2K HSD. Nah, di dalamnya ini apa ini? Ada X. Oh, ada ini. Alfanya ini. MRAKF. Coba MRAKF. Dah. Coba ini aja. Nah, ini aja coba langsung dijalankan. Coba. Oh, tapi yang anu, ukuran kan yang mau. Apakah sama ya ini dengan ini? Nah, coba aja, nggak usah takut ya. Nah, ada warning ini. Ada warning ini. Nah kan, dia dia ini ada P value-nya ini kan. Nah, ini P value-nya 0, 0, wah kecil sekali. Oh, ada formula gitu ya. Ya. Oh, yang sedikit sama banyak itu signifikan perbedaannya. Nah, gitu. Ada perbedaan banyaknya buah cabai itu sama sedang sama banyak. Sedikit sama banyak juga ada perbedaan. Sedikit sama sedang juga ada perbedaan. Kita mau melihat yang sama itu yang mana, yang beda itu yang mana gitu. Tapi untuk keseluruhan ini bisa nggak pakai sintak yang ini? Coba aja. Mau nggak pakai sintak ini? Kita berani mencoba ya. Ini coba kita ganti. Ctrl V. Mau nggak dia jalan? Duh, tetap kayak tadi kayaknya ya. Oh, berarti nggak mau. Ini khusus yang Duncan yang kayak gini. Tapi nggak apa-apa. Yang lebih mudah itu Duncan ini ya, Mas. Yang lebih mudah. Lihat di kelompoknya aja. AB sama. Ya pakai Duncan aja yang mudah. 2K nggak usah. Tapi kalau Anda misalkan saya kasih tugas nanti atau di ujian akhir semester mau pakai 2K tambah bagus. Kan hasilnya toh sama juga nanti. Tidak mungkin berbeda. Nah, sekarang kita hapus aja yang uji 2K ini. Kita sampai yang Duncan aja. Nah, kita mau anukan R Markdown-nya. Nah, coba R Markdown-nya kita berarti gambar buku ini kan. Gambar buku ini klik. Nah, muncul Word, MS Word, compile. Nanti dia minta file ini. Minta file dia. Nah kan, minta file tadi kan. Minta file TXT tadi. Mana file TXT-nya Anda? Nah, kalau saya ini, double klik ini aja. Paham nggak sampai sini? Double klik, tek tek tek. Nah, muncul outputnya, muncul kayak gini. Nah, kalau yang berhasil berarti bagus. Udah gitu kan tadi. Nggak perhatikan. Nah, kan muncul ini alamat berhasil ini. Nah, dia mau keluar. Oke. Nah, itu muncul. Nah, kayak gini. Berhasil nih. Oke. Nah, berhasil sudah. Oke. Gimana? Siapa yang berhasil nih? Gagal kah? Bisa? Oh, masih loading. Ah, ya. Nah, kita kita bisa ketik di sini. Enaknya pakai Markdown bisa ketik di sini. Misalkan di sini ya. Nah,
interpretasi gitu loh. Interpretasi dari ini kan. Nah, ini. Oh, salah. Jangan di sini interpretasinya. Ini kan masih sintak. Di bawahnya outputnya Control X. Nah, jangan di situ apa yang mau kita. Nah, di sini diinterpretasikan tuh di sini Control V ya. Nah, karena nah kita kasih interpretasi karena P value ini kan. Nah, P value ini Control C. Atau karena P value itu kan lebih kecil, lebih besar dari 0,05. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa ya data galat berdistribusi normal gitu. Ya, memenuhi asumsi ini kan kayak gini nih memenuhi asumsinya. Memenuhi asumsi RAKF itu RAKF. Jadi asumsi RAKF itu ada dua, galatnya berdistribusi normal. Kemudian yang satu lagi homogenitas variannya. Nah, tinggal Anda ngetik-ngetik kayak gini aja. Nah, kan ini output nih. Udah saya kasih warna kuning biar nggak biar anu gitu. Nah, yang kuning ini kan ini kan. Nah, di bawahnya juga gitu yang ini interpretasinya bagaimana ini. Nah, di sini interpretasi kan gitu. Oke. Sama yang ini juga. Maksudnya Anda menginterpretasikan berdasarkan ini kan. Oke. Nah, itu kan. Nanti silakan diinterpretasikan di rumah. Nah, nanti Anda anu ya di ibaratnya dibahas. Ini kan hasil nih. Kayak tesis itu hasilnya ini. Pembahasannya itu ya interpretasi itu. Hasil dan pembahasan gitu kan. Di bab 4. Misalkan ya interpretasi dan seterusnya diinterpretasikan semua. Nah, ini juga diinterpretasikan di sini. Nah, interpretasinya. Nah, titik dua apa? Itu kan. Yang ini juga interpretasi ini di bawahnya di sini. Interpretasinya. Ini apa tadi? Nah, sama yang paling yang terakhir ya, interpretasikan. Nah, di sini interpretasi di bawah sini. Berarti kan yang 90 HST ini yang apa ya? Umur kah tadi itu? Ya. Umur tanaman cabai, yang memberikan hasil yang optimal adalah yang 90 HST. Kan gitu. The best treatment of umur ya. Kategorinya, levelnya yang 90. Jadi gunanya uji generasi itu mau memilih level mana yang yang bagus. Misalkan di sini umur level 90 ternyata. Kemudian yang ukuran tadi yang banyak gitu. Mungkin ada pertanyaan? Tadi Pak yang compile report biasanya error ya. Nah, ada masalah. Iya. Di line 2 did not have two element ini maksudnya gimana? Error instant katanya. Error. Instant.
In scan. Mana-mana. Ya coba di double klik datanya. Kita compile report. Ya, ya. Coba.